Good governance, atau pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik wajib menggunakan prinsip keterbukaan dalam proses perizinan yang akurat, tepat, kemudahan akses informasi, sederhana, dan bertanggung jawab. Dengan mengedepankan keramahan dan kesopanan, merupakan salah satu aspek peningkatan kualitas pelayanan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, secara kelembagaan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 99 Tahun 2017 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Fungsi DPMPTSP sendiri adalah memberikan pelayanan mengenai perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi penanaman modal, dengan moto layanan, siap melayani dengan cekatan, cepat, komitmen, mudah, ramah dan transparan. DPMPTSP Kabupaten Ogan Komering Ilir, secara aktif terus berinovasi, untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik. Di antaranya, aplikasi antrian online, pelayanan khusus disabilitas, ruangan untuk ibu menyusui, arena bermain untuk anak, ruangan pelayanan yang nyaman, juga disertai fasilitas pendukung lainnya. Layanan DPMPTSP dipastikan lebih ramah, aman, nyaman dan cepat. Dalam perkembangan industri 4.0 saat ini, pelayanan publik dituntut untuk dapat menggunakan teknologi terkini dalam proses perizinan, sehingga dapat memudahkan pengurusan perizinan dan non-perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir, saat ini telah menjalankan sistem pelayanan perizinan secara online, yaitu Online Single Submission atau OSS dan Si Cantik Cloud. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik. Berikut adalah langkah-langkah membuat surat izin usaha secara online melalui OSS. Pembuatan dan aktivasi OSS pelaku usaha dapat mendaftarkan usahanya yaitu perseorangan dan badan usaha termasuk UMKM baru, maupun sudah berdiri. Langkah pertama, pelaku usaha mengakses OSS dengan menginput nomor induk kependudukan, email atau email perusahaan untuk badan usaha dan beberapa informasi lainnya pada form registrasi yang tersedia. Langkah kedua, pelaku usaha akan menerima email berisi direct link untuk aktivasi akun OSS. Langkah ketiga, pelaku usaha mengaktifasi akun OSS dan akan menerima email berisi user ID dan password. Yang perlu diperhatikan sebelum pembuatan dan aktivasi akun. Badan usaha menggunakan nik penanggung jawab badan usaha. Badan usaha terlebih dahulu mengurus akta pengesahan atau bukti pendaftaran melalui AHU online Kementerian Hukum dan HAM dan mendapatkan akta pengesahan atau surat keterangan terdaftar atau bukti pendaftaran. Khusus badan usaha disarankan menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun. Memperoleh nomor induk berusaha, NIB. Nomor induk berusaha adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha. Berikut tahapan untuk mendapatkan NIB pada OSS. Langkah pertama, login pada sistem OSS menggunakan user ID dan password, kemudian mengisi data-data yang diperlukan seperti data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, rencana permintaan fasilitas perpajakan dan kepabean. Langkah kedua, pelaku usaha akan menerima notifikasi dari OSS untuk mengubah jenis bidang usahanya, jika bidang investasi yang diinput tidak memenuhi daftar negatif investasi DNI. Langkah ketiga, sistem OSS menerbitkan nomor induk berusaha untuk pelaku usaha. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya bersamaan dengan NIB, jika diperlukan. Izin usaha. Izin usaha adalah izin yang diperlukan sebelum memulai kegiatan usaha.
Izin usaha otomatis diterbitkan setelah pelaku usaha menyatakan komitmen penyelesaian izin prasyaratnya yaitu izin lokasi, izin lingkungan komitmen AMDAL, UKL, UPL atau SPPL, izin bangunan atau persyaratan izin usaha lainnya jika diperlukan. Setelah mendapatkan izin usaha, pelaku usaha dapat melakukan kegiatan persiapan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Kemudian, pelaku usaha menerima notifikasi dari OSS bahwa izin usaha telah diaktifasi setelah pemenuhan komitmen atas izin lokasi, izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan serta sertifikat layak fungsi dan persyaratan izin usaha lainnya termasuk pembayaran. Setelah proses pendaftaran dan pembuatan izin melalui online single submission, OSS, pelaku usaha dapat memproses pemenuhan komitmen yang diperlukan melalui aplikasi Si Cantik Cloud. Selain pemenuhan komitmen, Si Cantik Cloud merupakan aplikasi perizinan online yang diterapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengakomodir perizinan non-OSS. Adapun proses perizinan atau pemenuhan komitmen melalui aplikasi Si Cantik Cloud. Pendaftaran. Pemohon atau pelaku usaha mengakses halaman sicantikui.layanan.go.id untuk melakukan registrasi pemohon dengan mengisi form registrasi yang terdiri dari identitas, kontak dan alamat pemohon. Pemohon atau pelaku usaha mengaktifasi akun Si Cantik Cloud melalui direct link dan akan menerima email berisi user ID dan password. Permohonan. Pemohon atau pelaku usaha dapat melakukan permohonan izin atau pemenuhan komitmen dengan cara mengisi form permohonan dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan izin atau pemenuhan komitmen yang dibutuhkan. Proses pengajuan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memproses pengajuan permohonan izin atau pemenuhan komitmen dengan alur proses sesuai dengan tugas dan fungsinya. Petugas Front Office memeriksa dan menerima permohonan beserta kelengkapan dokumen persyaratan. Petugas Back Office. Petugas Back Office memproses entry data permohonan. Verifikasi KASI. Kepala Seksi Pelayanan Izin Usaha meneliti dan verifikasi data permohonan. Jika dokumen persyaratan telah sesuai, maka diberikan rekomendasi dan dilanjutkan proses berikutnya. Verifikasi Kabid. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan meneliti dan memverifikasi data permohonan. Jika dokumen persyaratan telah sesuai, maka proses pengajuan akan diteruskan pada verifikasi sekretaris. Verifikasi Sekretaris. Sekretaris DPM PTSP memverifikasi permohonan. Apabila telah sesuai dengan persyaratan maka permohonan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Penetapan dan penandatangan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memeriksa dan melakukan penetapan permohonan serta penandatanganan secara elektronik. Dimanapun dan kapanpun, penandatanganan permohonan izin dapat dengan mudah dilakukan menggunakan perangkat komputer atau smartphone, sehingga proses permohonan izin dapat dilayani dengan cepat tidak menghambat pemohon dan pelaku usaha dalam proses permohonan izin atau pemenuhan komitmen. Penyerahan. Apabila proses pengajuan izin atau pemenuhan komitmen telah selesai diproses, pemohon atau pelaku usaha akan mendapatkan notifikasi melalui SMS, bahwa izin atau pemenuhan komitmen telah selesai dan dapat diambil di kantor DPM PTSP Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir melayani dengan cekatan izin beres usaha sukses.